Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa. Alladhi la yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Wa ala alihi ahli sidqi wal wafa. Amma ba'd. Fa'as'alullaha ta'ala an yamunna lana bi'ilmin nafi' wal amalis salih. Wa an yufaqihana fid din. Wa an yaftah lana futuhal arifin. Wa an yarzuqna al-ikhlasa fil aqwali wal a'mal. Allahumma amin. Ma'asyiral muslimin, a'azzani Allah wa iyyakum. Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala kita bisa kembali melanjutkan pertemuan kita dalam membahas kitab Al-Waraqat fi Usul Fiqh yang disyarah oleh Syekh Sa'ad bin Nasir Asy-Syadzri hafizahullahu taala. Salawat dan salam senantiasa tercurahkan buat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarga beliau, sahabat dan orang-orang yang mengikuti sunnah beliau hingga akhir zaman. Ma'asyiral muslimin, a'azzani Allah wa iyyakum. Pembahasan kita pada pertemuan hari ini masih membahas tentang bab nasakh. Dan pada pertemuan sebelumnya kita telah membahas pengertian nasakh. Ya, nasakh itu adalah raf'u hukmin syar'i bidalilin syar'iyyin ma'a tarakhin anhu. Jadi dari pengertian itu ada 3 syarat ya yang bisa kita ketahui dari nasakh. Syarat yang pertama, nasakh itu haruslah dia sebuah hukum yang ditetapkan oleh hukum syar'i, oleh dalil syar'i. Ya, tidak boleh ditetapkan oleh al-bara'atul asliyah sebagaimana yang kita sebutkan kemarin. Syarat yang kedua, nasakh itu haruslah dirafa', haruslah dinasakh. Hukum tersebut harus dinasakh atau diangkat hukumnya oleh dalil syar'i yang lain. Dan tidak boleh diangkat selain dalil syar'i seperti akal, seperti qiyas, seperti ijma' atau maslahah. Tidak boleh. Jadi yang namanya hukum syar'i yang ditetapkan oleh Allah dengan dalil syar'i hanya boleh diangkat hukum tersebut dengan dalil syar'i yang lain. Tidak boleh diangkat dengan selain dalil syar'i seperti qiyas atau ijma' atau akal atau maslahat. Kemudian yang ketiga, ma'a tarakhin anhu. Si an-nasikh atau ayat atau dalil yang menghapus hukum di dalil sebelumnya itu haruslah datang belakangan. Jadi yang mansukh, hukum yang dihapus itu datang lebih dulu, sedangkan yang nasikh, yang menghapus itu datang belakangan. Dan ini mengeluarkan dari pengertian ini adalah takhsis. Karena takhsis itu dia bisa datangnya belakangan, bisa datangnya bersamaan. Ya. Dan bedanya dengan takhsis juga, kalau takhsis itu kata Syekh Asy-Syadzri kemarin, ya raf'u ba'dil hukmi, dia hanya mengangkat sebagian hukum saja. Sedangkan nasakh itu raf'u jami'il hukmi, menghapus atau mengangkat seluruh hukum. Nah, itu kemarin. Ya, sekarang beliau di sini hafizahullahu taala akan menjelaskan kepada kita jenis-jenis nasakh. Ya, jenis-jenis nasakh dan juga hal-hal yang boleh dinasakh dan mana yang tidak boleh. Qala al-musannif rahimahullahu taala wa nafa'ana bi'ilmihi fid dharain amin wa yajuzu naskhur rasmi wa baqa'ul hukmi wa naskhul hukmi wa baqa'ur rasmi. Jadi di sini Imam Haramain Abdul Malik bin Abdullah bin Yusuf rahimahullahu taala itu menjelaskan kepada kita pertama macam-macam nasakh. Dilihat dari ta'alluqun nasakh bir rasmi wal hukum. Yaitu dilihat dari min haitsu tilawah wal hukum.
Ya, dilihat dari sisi tilawah, rasm, dan juga hukumnya. Itu ada 3. Ya, yang pertama manusikhat tilawatuhu duna hukmuhu. Jadi pertama tilawahnya itu dihapus dan hukumnya masih ada. Yang kedua manusikha hukmuhu duna tilawati. Hukumnya ada, hukumnya dihapus tapi tilawahnya masih ada. Dan yang ketiga manusikha hukmuhu wa tilawatuh. Dua-duanya dihapus. Hukumnya dihapus dan juga ayatnya juga tidak lagi dibaca dalam Al-Qur'an. Itu maksudnya. Maka kita lihat di sini kata Syekh As-Satsri hafizahullahu taala, wal muradu bir rasmi lafzul ayah awil hadits wal muradu bil hukmi ma dalla alaihi an-nassus syar'i kitaban wa sunnah. Maksudnya ar-rasm di sini adalah lafaz ayat atau hadis, yaitu tilawahnya. Ya, lafaz ayat atau hadis. Sedangkan dimaksud dengan hukum ma dalla alaihi an-nassu asy-syar'i kitaban wa sunnatan. Apa yang ditunjukkan oleh dalil syar'i, baik dalil syar'inya dari Quran maupun dari hadis. Dan di sini dalam i'tibar ini min haitsu tilawah wal hukum ada 3 jenis macam nasakh. Tadi yang sudah kita sebutkan. Pertama, wa yajuzu naskhur rasmi wa baqa'il hukmi. Ini menghapus tilawah dunal hukum. Hadan na'ul awal. Nah, ini dia contoh pertama atau jenis pertama. Naskhu li rasmil ayah wa tilawatihi ma'a baqa'il hukmi. Wa yumathiluna lahu bi annahu qad warada fil Qur'an anna az-zani al-muhsan yajibu rajmuhu wa annahu kana fil Qur'ani ayatun kadzalika lakin nusikha rasmuha falam ta'ud fil Qur'ani ma'a baqa'i hukmiha bil ijma'. Jadi ayatnya dihapus dan hukumnya masih berlaku. Dan contoh yang masyhur di kalangan para usuliyun adalah ayat rajam. Ya, ayat rajam yang ada dalam surat Al-Ahzab dulunya. Ya, kata Allah Subhanahu wa taala, asy-syaikhu wa syaikhatu idza zanaya farjumuhuma albattah nakalan minallah. Nakalan minallah. Nah, itu dulu ada dalam surat Al-Ahzab. Tapi kemudian dihapus ayat itu, akan tetapi hukumnya masih berlaku. Ya, pezina muhsan dalam syariat itu dia kalau berzina maka kena hukuman rajam. Yang ada dalam Quran itu hukum pezina ghairu muhsan. Az-zaniyatu waz-zani fajlidu kulla wahidim minhuma mi'ata jaldah. Nah, itu yang ghairu muhsan. Sedangkan yang muhsan sudah dihapus ayatnya, tetapi hukumnya masih berlaku. Nah, maka di sini falam ta'ud fil Qur'an ma'a baqa'il hukmiha bil ijma'. Nah, lihat. Hukum rajam itu masih berlaku dalam Al-Qur'an. Masih berlaku dalam Islam, dalam syariat. Ya, bil ijma' menurut kesepakatan para ulama. 2. Naskhul hukmi wa baqa'ur rasmi. Yaitu naskhul hukum dan duna tilawah. Hukumnya dihapus tapi tilawahnya masih ada dalam Quran. Hadza huwa an-naw'u tsani. Ini contoh kedua dari contoh nasakh min haitsu tilawah wal hukum. Kebalikan dari yang pertama. Contohnya bagaimana? Yumatsilu lahu ba'dhum biqauli. Sebagian ulama memberikan contoh dari jenis ini. Dalam ayat wallati ya'tinal fahishata min nisaikum fastashhidu 'alaihinna arba'atan minkum fa in syahidu fa amsikuhunna fil buyuti hatta yatawafahunnal maut aw yaj'alallahu lahunna sabila. Di ayat ini fa amsikuhunna fil buyut, itu Allah memberikan hukuman kepada wanita yang berzina, ya, istri yang berzina. Qalu aujaballahu 'ala zawani al-imsak fil buyut hatta yatabayyana al-hal. Jadi
istri yang berzina itu hukumannya pertama ditahan di dalam rumah. Ya, bahasa kasarnya dipenjara di rumah. Sampai Allah putuskan buat mereka hukuman hatta yatabayyanal hal. Kemudian dinasakh ayat ini dengan ayat az-zaniyatu waz-zani fajlidu kulla wahidim minhuma mi'ata jaldah. Nah, dihapus dengan ayat bahwasanya pezina muhsan dan pezina muhsan itu dirajam dan juga pezina ghairu muhsan itu dicambuk 100 kali. Ma'a baqa'il ayatil ula fil Qur'an rasman wa tilawah. Ya. Ayatnya masih ada dalam Al-Qur'an tetapi hukumnya sudah dihapus dengan ayat az-zaniyatu waz-zani. Jadi di antara wanita-wanita kalian, bukan istri, tapi di antara wanita kalian itu kalau berzina maka ditahan di rumah. Kemudian datang ayat berikutnya itu dicambuk 100 kali. Contoh kedua, wa numatsilu bimitsalin akhar 'inda ba'dil ulama walladzina yutawaffawna minkum wa yadaruna azwajan wasiyatan li azwajihim mata'an ilal hauli ghaira ikhraj. Di ayat ini bercerita tentang masa iddah wanita yang ditinggal mati suaminya ketika dulu di awal Islam adalah harus iddah selama 1 tahun. Fa'aujaba 'alal mutawaffa 'anhunna at-tarabbus sanatan kamilah thumma nusikhal hukmu biqaulihi ta'ala walladzina yutawaffawna minkum wa yadharuna azwajan yatarabbasna bi anfusihinna arba'ata ashhurin wa asyra. Jadi awalnya wanita yang ditinggal mati suami al-iddah al-mutawaffa anha zaujuha iddahnya adalah 1 tahun. Lalu diturunkan ayat berikutnya Al-Baqarah 234 ya, itu iddahnya berkurang menjadi 4 bulan 10 hari saja. Jadi ini tilawahnya masih ada. Tapi hukumnya udah nggak berlaku karena sudah dinasakh dengan ayat Al-Baqarah 234. Wa hunaka na'un tsalitsun. Nah, di sini ada contoh ketiga kata beliau, kata Syekh Ats-Tsatsri, lam yadhkurhul muallif wa huwa naskhul hukmi war rasmi. Nah, tadi saya katakan ya. Contoh yang ketiga, nasakh hukum dan tilawah. Hukum dan tilawahnya sama-sama dihapus. Tapi nggak disebutkan oleh musannif Imam Haramain di matan. Contohnya bagaimana? Bima warada min hadithi Aisyah radhiyallahu anha annaha qalat kana fima unzila 10 radha'atin ma'lumatin yuharrimna. Dulu dalam Al-Qur'an ada bunyi ayat begitu. Ya. 10 radha'atin ma'lumatin yuharrimna. Thumma nusikhna bi 5 ma'lumat. Lalu ayat tadi dinasakh dengan 5 kali radha'at saja. Fattahrimu bil 10 min jihatil hukmi mansukh. Dulu di awal Islam jika seorang wanita menyusukan seorang anak kecil, kalau menyusukannya sampai 10 kali, maka anak kecil tadi saron ibnan laha, sudah menjadi anak baginya dan menjadi mahram tentunya. 10 kali susuan. Lalu dihapus menjadi wa ma asyara ilaihil haditsu min anna hunaka qur'anan nuzilahu wal an mansukhun fa hadha mithal lima nusikha rasman wa nusikha hukman. Lalu dinasakh oleh ayat yang mengatakan hanya 5 kali susuan saja. 5 kali susuan saja, sehingga yang dulunya 10 hanya menjadi 5 susuan. Dan ayat nasakh bi khamsin ma'lumat ini kemudian dihapus lagi tilawahnya. Jadi dia menghapus hukum 10 radha'at, lalu dia hilang. Secara tilawah hilang, tapi secara hukum masih berlaku. Makanya sekarang madhab Maliki dan madhab Syafi'i dan Hambali itu menetapkan susuan jika seorang ibu menyusukan seorang balita yang bukan anaknya sebanyak 5 kali susuan atau khamsu radha'at, maka si anak tadi telah menjadi mahram baginya, ya, al-ummu minar radha'at.
di antara sebab-sebab tahrim atau sebab-sebab menjadi mahram mu'abbad selamanya. Ada 3, yaitu nasab, kemudian musaharah, dan yang ketiga radha', susuan. Nah, dalam pembahasan fikih itu ya. Lalu pembagian berikutnya, nasakh min haitsu wujudil badal aula. Nah, tadi kan min haitsu tilawah wal hukum. Sekarang min haitsu wujudil badal aula. Jadi nasakh itu juga ada terbagi menjadi dia ada penggantinya atau enggak ada. Nah, itu. Hadza huwa at-taqsimu tsani min aqsamin nasakh. Nah, ini kan contoh pembagian kedua dari nasakh. Kalau tadi min haitsul hukmi wat tilawah, yang sekarang min haitsu wujudil badal au ila ghairi badal. Fan naskhu yanqasimu ila qismain. Menjadi 2 bagian. Awal naskhu ila badal. Naskhun ila badal. Dinasakh dan ada gantinya. Ya, nasakh ada gantinya. Contohnya apa? Naskhu iddatil mutawaffa anha min sanatin kamilah ila 4 ashhurin wa 10 ayyam. Jadi nasakh min haitsu wujudil badal ila ghairi badal itu ada 2. Pertama ila ghairi badal. Dinasakh tapi enggak ada gantinya. Yang kedua dinasakh dan ada gantinya. Ya, dan gantinya itu ada 3. Ada yang sifatnya diganti dengan lebih mudah, yang awalnya berat tentu menjadi mudah. Yang kedua diganti dengan sama aja, nggak ada bedanya, tidak ada yang lebih berat, tidak ada yang lebih ringan. Dan yang ketiga itu diganti hukumnya dengan yang lebih berat. Ya, ila badalin badalun akhaf, ila badalin badalun musawin, ila badalin badalun asyad. Ya, nanti contohnya. Ini badal yang ada badalnya, nasakh yang ada badalnya. Itu tadi dulu wanita yang meninggal ditinggal mati suaminya, maksudnya itu iddahnya adalah 1 tahun utuh, sanah kamilah. Menjadi 4 bulan 10 hari saja. Maka wan nau'u tsani naskhun ila ghairi badal. Yang kedua nasakh tapi tidak ada penggantinya. Contohnya furidha ala ahdin nabi sallallahu alaihi wasallam man yuridu an yunajiyan nabi an yuqaddima baina yaday najwahu sadaqah thumma nusikha hadhihi ghairi badal faman arada an yunajin nabiyya ayunajiyan nabiyya sallallahu alaihi wasallam jazalahu dzalika walau lam yuqaddim sadaqatan kama fi suratil mujadilah. Itu dulu para sahabat, ya, ketika Nabi masih ada, itu masing-masing di antara mereka ingin menunjukkan kalau mereka itu punya hubungan spesial dengan Nabi atau mempunyai kedekatan lebih dengan Nabi. Maka mereka itu ingin berbicara dengan Nabi 4 mata saja, secara berdua aja, nggak boleh ada yang lain. Ya, jadi para sahabat ingin menunjukkan kepada yang lain kalau mereka itu masing-masing mempunyai apa? Mempunyai kedekatan yang lebih dengan Nabi. Sehingga sahabat itu kalau ingin ngajak Nabi berbicara, nggak mau rame-rame. Maunya berdua aja, 4 mata. Dan itu akhirnya membuat syaqqa 'alan Nabi, agak memberikan masyaqqah bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu Allah turunkan ayat yang mana kalau ingin munajat, ingin berduaan dengan Nabi, ingin bercakap-cakap berdua dengan Nabi, itu sebelum bercakap-cakap berdua dengan Nabi, tunaikan sedekah dulu. Kata Allah, ya ayyuhalladzina amanu idza najaitumur rasula faqaddimu baina yaday najwakum shadaqah. Dzalika khairul lakum wa athhar fa illam tajidu fa innallaha ghafurur rahim. Ya, itu jadi kalau mau bermunajat dengan Nabi, berbicara secara 4 mata dengan Nabi, bayar dulu sedekah. Baru boleh munajat dengan Nabi, baru boleh berduaan berbicara dengan Nabi. Tapi kemudian para sahabat, ya karena mu'dhamus sahabah haluhu minal fuqara, kebanyakan sahabat itu keadaannya susah dan fakir, miskin, mereka agak keberatan. Akhirnya Allah rubah, Allah ganti lagi bahwasannya mereka boleh bermunajat ya tanpa membayar apapun. Jazalahu dzalika walau lam yuqaddim shadaqatan kama fi suratil mujadilah. Makanya Allah turunkan ayat berikutnya,
Aashfaqtum an tuqaddimu baina yaday najwakum shadaqat fa illam taf'alu wa taballahu 'alaikum fa aqimus salata wa atuz zakata wa ati'ullaha wa rasulahu wallahu khabirum bima ta'malun. Jadi begitu. Awalnya diminta bayar sedekah sebelum munajat dengan Nabi, kemudian Allah hapus, tidak perlu lagi bayar sedekah dan tidak ada gantinya. Ya, ini dikenal dengan ayatun najwa fi suratil mujadilah. Lalu dikatakan tadi ila badal, ada penggantinya. Kalau ini kan tidak ada gantinya. Setelah dihapus tidak ada ganti. Sekarang dihapus ada ganti. Itu ada 3 macam. Pertama, ila ma huwa aghlad wa ila huwa akhaf. Ya, diganti dengan yang lebih berat atau kepada yang lebih ringan. Ini ya contoh yang ketiga atau pembagian yang ketiga dari pembagian nasakh. Wa yumkin an yunsakh asy-syai'a yunsakhu asy-syai'u ila ma huwa aghlad minhu. Jadi diganti dengan sesuatu yang lebih berat, asyad. Contohnya bagaimana? Misalu dzalika anna as-siyama fi awalil Islam kana li yaumi Asyura faqat, thumma nusikha bi shaumi Ramadan wa kana man yuridu an yasuma yasumu wa man arada an yuftira yuftir wa yut'im. Liqaulihi ta'ala ayyaman ma'dudat faman kana minkum maridan aw 'ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhar wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin ila akhiril ayat. Jadi dulu di awal Islam puasa itu yang wajib hanya hari Asyura saja pertama. Kemudian diwajibkan puasa Ramadan. Nah, puasa Ramadan juga dulunya itu wajib mukhayyar. Apa itu wajib mukhayyar? Boleh memilih antara menunaikan puasa atau memberikan makan satu orang fakir miskin setiap hari sebagai ganti puasa. Ya, man yuridu an yasum, yasum. Yang mau puasa, puasa. Yang mau berbuka, nggak puasa tapi dengan ngasih makan silahkan. Jadi wajib mukhayyar. Fanusikha biqaulihi ta'ala faman syahida minkumus syahra falyasum. Lalu Allah ganti kepada yang lebih berat, yaitu wajib berpuasa semuanya tanpa ada pilihan, wajib ain lagi. Fa'aujabat as-saumu fa'aujabatis sauma ala kulli ahadin. Maka Allah wajibkan berpuasa kepada setiap orang muslim tanpa kecuali dan tidak ada lagi pilihan. Ini kepada yang asyad tentunya, yang awalnya boleh memilih antara berpuasa atau memberi makan, kemudian Allah wajibkan menjadi wajib puasa semuanya tanpa ada pilihan. Itu dia asyad. Waqad yakunun naskhu ila ma huwa akhaf wa ashal. Bisa jadi penggantinya itu lebih ringan. Contohnya naskhus shalah min 50 ila 5 shalawatin fil yaumi wal lailah. Wa kullu hadhihi al-aqsam aqsamun jaizah 'ala sahih min aqwali ahli al-ilmi wa qad mathalna laha bi ba'di amthilatiha. Nah, contoh menjadi lebih ringan nasakhnya, penggantinya. Ya dulu salat wajib 50 kali. Kemudian menjadi hanya 5 kali semalam. Ya, kemudian contoh yang kedua tadi yang masalah iddah. Awalnya wanita yang ditinggal mati suami itu iddahnya 1 tahun. Sanatan kamilah. Lalu Allah ganti menjadi hanya 4 bulan 10 hari. Tentu ini lebih ringan. Ya, lebih ringan. Kemudian ada juga yang tadi badal musawin. Badal musawin sama aja. Nggak ada yang lebih berat, nggak ada yang lebih ringan. Itu seperti apa? Naskhu istiqbali baitil maqdis fi shalah ila istiqbalil masjidil haram. Ya, dulu kita umat Islam di awal Islam itu sholatnya menghadap Baitul Maqdis berdasarkan hadis Nabi. Lalu kemudian dirubah menjadi Masjidil Haram atau menghadap Ka'bah. Ini kan nggak ada yang akhaf, nggak ada yang asyad. Sama aja. Jadi hanya memutar aja. Mutar balik. Dari menghadap Aqsa, Baitul Maqdis, menghadap Ka'bah. Ya, dan tidak ada di sana akhaf dan asyad. Baik. Lalu kemudian
Musannif kembali menjelaskan macam-macam nasikh, anwa'un nasikh. Kalau tadi kan macam-macam nasakh. Nah, sekarang jenis-jenis nasikh yang menghapus. Wa yajuzu naskhul kitabi bil kitab wa naskhus sunnah bil kitab wa naskhus sunnah bis sunnah. Boleh Al-Qur'an dinasakh dengan Qur'an. Boleh juga hadis dinasakh dengan Qur'an, dan boleh juga hadis dinasakh dengan hadis. Dzakara al-muallifuna anwa'un nasikh, thumma dzakara ma yaqa'u bihi an-naskhu minan nawasikhil munfasilah. Kemudian musannif menyebutkan bahwasannya an-nasikh itu adalah harus sifatnya munfasil, terpisah, berdiri sendiri. Wala yasihu an-naskhu bidalilin muttasil bin mansukh li anna min syartin naskh min syarti an-naskhi an yakuna an-nasikhu mutarakhiyan fin nuzuli 'ala al-mansukh minhu fayukhalifu at-takhsis fi mithli hadha fa innal mukhassisat minha ma huwa muttasilun wa minha ma huwa munfasil. Jadi sudah kita jelaskan di pertemuan sebelumnya dari pengertian nasakh, kalau dia harus mutarakhin anhu, harus datang belakangan dan dia berdiri sendiri dan nggak boleh dia sifatnya muttasil, bersambung dengan ayat yang dinasakh. Jadi yang namanya nasikh dia nggak boleh bersambung dengan mansukh, karena itu termasuk syarat nasakh. Kalau enggak maka dia disebut takhsis, bukan lagi nasakh. Ya, karena nasakh kalau takhsis itu kan ada yang muttasil, ada yang munfasil. Wa amman naskhu, nah di sini fakulluhu la yaqa'u illa bil munfasil. Yang namanya nasakh itu tidak terjadi kecuali dia sifatnya munfasil, terpisah dan datangnya lebih belakangan, datangnya terakhir atau belakangan dibandingkan ayat yang dimansukh, yang dihapus. Wala yasihu an yakuna fihi nasikhun muttasil, dan nggak boleh dalam nasakh itu nasikhnya bersambung. Ya, kayak misalnya Allah Taala berfirman, ya ayyuha wal asri innal insana lafi khusr illa alladzi, illa ini kan apa istitsna. Dan ini adalah macam-macam muttasil atau macam-macam takhsis muttasil. Dia namanya takhsis dan bukan nasakh. Wa yajuzu naskhul khitabi bil kitab. Nah, hadza huwa an-naw'ul awwal. Ini jenis pertama dari jenis-jenis nasikh. Boleh Quran dinasakh dengan Al-Quran. Minan naskhi bi'tibarin nasikh wal mansukh. Ya, dilihat dari sisi nasikh dan mansukhnya. Faqad tajidu ayatan nasakhatha ayatun ukhra wa hadza katsirun fil Quran. Wa mathalna lahu bi ayatil musabarah wa ayatu bi ayatil musabarati wa ayatil iddah. Ya, kalau Al-Qur'an dinasakh dengan Quran itu boleh, sepakat ulama, nggak ada masalah. Karena Allah berfirman, "Ma nansakh min ayatin aw nunsiha na'ti bi khairin minha aw mithliha." Quran dengan Quran itu semisal, boleh. Ya, nggak ada masalah. Seperti ayat apa tadi? Ayat musabarah kemarin yang kita sebutkan. Musabarah, dulu umat Islam kalau perang, kalau lawannya 10 kali lipat lebih besar, itu nggak boleh kabur. Jadi 1:10. Satu orang misalnya 100 melawan 1000 misalnya. Itu tetap harus perang, nggak boleh kabur dari medan perang. Ya kan? Kemudian dinasakh oleh Allah menggantikan menjadi yang lebih ringan. Yaitu kalau jumlah musuhnya itu 2 kali lipat saja, kalau tadi kan awalnya 10 kali lipat. Nah, menjadi 2 kali lipat. Jadi 1:2. Maka saat itu nggak boleh kabur dari medan perang, harus bersabar. Tapi kalau udah lebih dari 2 kali lipat, 3 kali lipat musuhnya jumlahnya misalnya, saat itu boleh mundur dari peperangan. Itu namanya ayat musabarah. Sudah kita bahas kemarin. Yang kedua ayat iddah. Ini kan dihapus dengan Quran, Quran ini juga Quran dengan Quran. Tadi sudah kita sebutkan ayat iddah al-mutawaffa anha zaujuha. Lalu yang kedua, hadis dinasakh. Hadis dinasakh dengan Al-Quran. Boleh juga, karena kan Al-Quran kedudukannya lebih tinggi dibandingkan hadis, meskipun sama-sama wahyu. Hadza huwa an-naw'u tsani. Ini contoh kedua, bi an yakuna hunaka
sunnah mutaqarrarah masyhurah fayatil kitabu fayanqulul hukum mimma kanat alaihi sunnatu ila hukmin mughayyirin laha. Ya, jadi ada hukum dalam hadis kemudian dinasakh oleh Al-Qur'an. Contohnya bagaimana? Annahu kana minal mutaqarrar indahum anna salata yastaqbilu biha baitul maqdis atau baitul maqdis li thubutihi bidalilin minas sunnah. Ini tadi contohnya. Dulu salat kaum muslimin menghadap Baitul Maqdis berdasarkan apa? Bidalilin minas sunnah. Li thubutihi bidalilin minas sunnah. Karena ada hadis yang menunjuknya, yang menetapkannya dari hadis Nabi. Wa huwa istiqbalun Nabi sallallahu alaihi wasallam ila Baitul Maqdis wa amruhu. Perintah Nabi. Ya, Nabi melakukannya dan Nabi memerintahkannya. Nah, kemudian nusikha hada biqaulihi ta'ala qad nara taqalluba wajhika fis sama' falanwalliyannaka qiblatan tardaha fawalli wajhaka syatral masjidil haram wa haitsu ma kuntum fawallu wujuhakum syatrah. Nah, ini ayat ini kan bercerita mengandung tentang saatnya kita menghadap kiblat. Falanwalliyannaka qiblatan tardaha fawalli wajhaka syatral masjidil haram. Jadi dulu umat Islam kalau tidak salah selama 17 bulan sholat menghadap Baitul Maqdis berdasarkan perintah Nabi, maka itu hadis. Lalu Allah nasakh dan berubah umat Islam menghadap kiblat, menghadap Ka'bah sampai sekarang. Maka ini menghapus sunnah dengan Al-Quran. Maka ini tidak masalah. Ulama insya Allah tidak berselisih karena Al-Quran tentu kedudukannya lebih tinggi dibandingkan hadis. Lalu menghapus sunnah dengan sunnah. Hadza huwa an-naw'u tsalits. Maka ini tidak masalah. Hadis dinasakh atau dihapus hukumnya dengan hadis juga. Contohnya bagaimana? Kata Nabi, in laqaitum fulanan wa fulanan ya di rajulaini in laqaitum fulanan li rajulaini min Quraisy. Nah, sammahuma faharriquhuma binnar. Jadi Nabi memerintahkan kepada sahabat, kalau kalian bertemu dua orang ini, dua laki-laki Quraisy ini, namanya begini-begini, maka bakar dia dengan api. Thumma atainahu nuwaddi'uhu hina aradna al-khuruj. Kemudian kami ingin keluar berpamitan dengan Nabi dan ingin keluar dari kota Madinah. Inni kuntu qad amartukum. Kemudian Nabi bilang sebelum mereka berangkat, kan tadi Nabi memerintahkan mereka untuk kalau ketemu dua orang itu maka bakar. Kemudian Nabi meralat. Ya, Nabi mengganti perintahnya, inni kuntu qad amartukum an tuharriquhu fulanan wa fulanan. Tadi kan aku memerintah ke kalian kalau bertemu si fulan dan fulan itu dibakar. Wa innan nara la yu'adzabu biha ilallah. Nabi bilang, dan api itu tidak boleh mengadab orang dan hanya Allah yang boleh saja. Nggak boleh selain Allah itu mengadab orang dengan membakar, nggak boleh. Fa in akhadtumuhuma faqtuluh. Maka Nabi ganti, kalau kalian ketemu dengan si fulan-fulan tadi jangan dibakar tapi dibunuh. Fahuna nasku hukmin thabitin fi sunnah. Jadi awalnya Nabi menyuruh untuk dibakar itu dengan sunnah, lalu beliau ganti dengan dibunuh saja. Wa huwa jawazu tahriq bin nar ila hukmin akhar thabit bis sunnah wa huwa anna tahriqa bin nar la yajuzu li'annahu khasun billahi azza wa jalla. Yang tadi awalnya boleh menjadi diganti menjadi dibunuh saja. Ya, atau contoh lain, hadis lain yang lebih masyhur, kuntu nahaitukum an ziyaratil kubur fazuruha, kata Nabi. Dulu kan Nabi melarang orang untuk ziarah kubur di masa awal Islam. Lalu setelah itu Nabi bersabda lagi, ya berapa lama kemudian Nabi bersabda lagi,
kuntu nahaitukum an ziyaratil kubur. Dulu aku pernah melarang kalian untuk ziarah kubur, maka sekarang fazuruha. Silahkan kalian berziarah. Nah, itu contoh sunnah hadis dihapus dengan dinasakh dengan sunnah. Kemudian wa yajuzu naskhul mutawatir bil mutawatir minhum. Nah, ini dilihat dari sisi isnadnya, bi'tibaril isnad. Wa hadha an-naw'ul awwal min taqsim bi'tibaril isnad. Dilihat dari sanadnya. Apakah mutawatir atau enggak? Mutawatir atau enggak? Kan gitu. Naskhul mutawatir minal kitab awul mutawatir minas sunnah bimutawatirin min jinsihi. Mutawatir, baik itu mutawatir dari Quran ataupun mutawatir hadis dengan mutawatir yang sejenis. Ya, dengan mutawatir yang sejenis. Hada yukhalifu madhhab Syafi'i, yukhalifu madhhab Syafi'i. Li'annahu la yara naskhul Quran bis sunnah walau kanat mutawatirah wal jumhur 'alal jawaz. Wa yumkin at-tamthil lahu bima taqaddam. Jadi dalam mazhab Syafi'i boleh mutawatir dengan mutawatir, tapi dengan syarat mutawatir itu kalau mutawatirnya dari Al-Qur'an, Quran tentu mutawatir, maka hanya boleh dinasakh dengan Al-Qur'an juga. Nggak boleh Al-Qur'an dinasakh dengan hadis meskipun hadisnya itu levelnya level mutawatir. Karena Al-Qur'an tentu lebih khair dibandingkan hadis. Kan kata Allah, "Ma nansakh min ayatin aw nunsiha na'ti bi khairin minha aw mithliha." Bi khairin minha aw mithliha. Dan ini yang tidak yang dipegang oleh mazhab Syafi'i. Al-Qur'an boleh dinasakh dengan Quran. Dan Al-Qur'an tidak boleh dinasakh dengan sunnah meskipun dia mutawatir. La yara naskhal Quran bis sunnah, nih kan. Mazhab Syafi'i mengatakan tidak boleh Al-Qur'an dinasakh dengan hadis meskipun levelnya mutawatir. Tapi ini jumhur berpendapat boleh. Ya, dan contohnya tadi sudah kita sebutkan. Ya, contohnya tadi sudah kita sebutkan wa yumkin tamtsil lahu bima taqaddam. Ya, sudah disebutkan contohnya. Kalau dalam kitab Dr. Labib Husulul Masarat itu contohnya Allah Ta'ala berfirman, kutiba alaikum idza hadara ahadakumul mautu in taraka khairan alwasiyatu lil walidaini wal aqrabina bil ma'ruf haqqan 'alal muttaqin. Ini kan ayat ini bercerita boleh memberikan wasiat kepada ahli waris seperti kedua orang tua dan kerabat. Kemudian dinasakh oleh, bahkan bukan boleh lagi tapi wajib, kutiba alaikum, ya, wujubul wasiyah lahum, wajib memberikan wasiat kepada ahli waris, orang tua dan kerabat. Kemudian dinasakh oleh hadis, kata Nabi, la wasiyata li waris. Tidak boleh ahli waris itu mendapatkan wasiat. Ahli waris itu bagiannya ya tarikah atau warisan, bukan wasiat. Nah, ini contoh yang dicontohkan oleh para ulama. Ada, boleh kok yang namanya Quran dinasakh oleh hadis. Ya, tadi ayatnya tentang al-wasiyah, wujubul wasiyah, lalu dinasakh oleh hadis la wasiyata liwaris. Berarti ini khilaf, ya, khilaf di antara ulama dan mazhab Syafi'i mengatakan nggak boleh. Kemudian wa naskhul ahad bil ahad. Hadis ahad dinasakh dengan hadis ahad, maka ini tidak masalah. Ya, yakni an yarida dalilun minas sunnah minas sunnati ahadiyun fayunsakhuhu dalilun akhar ahadiyun minas sunnah. Hadis ahad dinasakh dengan hadis ahad. Contohnya, kuntu nahaitukum an ziyaratil qubur fazuruha. Hada naskhun khabaru ahad bi khabari ahad. Jadi hadis yang sebelumnya yang melarang umat Islam untuk berziarah itu levelnya ahad, dan hadis ini datang belakangan itu hadisnya juga levelnya ahad. Ya, levelnya juga ahad.
Wa ma warada fil hadis annahu abaha nikahil mut'ah. Kemudian contoh berikutnya. Dulu Nabi Muhammad ketika Fathu Makkah kalau tidak salah itu membolehkan nikah mut'ah. Dan setelah selesai Fathu Makkah, Nabi tidak keluar dari Makkah kembali ke Madinah kecuali telah mengharamkan nikah mut'ah lagi. Dulu dibolehkan dan itu statusnya hadis ahad. Nikah mut'ah itu nikah kontrak ya, nikah pakai waktu yang dibolehkan oleh Syiah sekarang. Kemudian diharamkan lagi. Nah, ini juga nasakh khabar ahad dengan khabar ahad. Wa hadza nasku ahad bi ahad ala ahadil aqwal menurut salah satu pendapat ulama. Wal mutawatir hadza huwa an-naw'u tsalits huwa nasku sunnah bil sunnah al-ahadiyah biwasitati dalilin mutawatir imma minal kitab atau minas sunnah. Lalu hadis ahad dinasakh dengan mutawatir. Nah, ini tidak masalah. Ya, tidak masalah. Ya, kenapa? Karena memang mutawatir tentu lebih tinggi derajatnya dari sisi sanad dibandingkan ahad. Wala yajuzu naskhul mutawatir bil ahad. Ya, wala yajuzu al mutawatir naskhul mutawatir bil ahad. Dan nggak boleh dalil yang mutawatir dinasakh dengan dalil ahad. Hadza huwa an-naw'ur rabi' min aqsamin naskhi bi'tibaril isnad naskhul mutawatir bil ahad. Ini contoh yang keempat. Ya, jadi dari sisi mutawatir dan ahad itu naskhul mutawatir bil mutawatir. Boleh. Yang kedua, naskhul mutawatir bil ahad. Enggak boleh. Ya. Yang ketiga, naskhul ahad bil mutawatir. Boleh. Dan naskhul ahad bil ahad juga boleh. Jadi yang nggak boleh itu naskhul mutawatir bil ahad. Sebagaimana tadi naskhul Quran bis sunnah nggak boleh. Indah Syafi'iyah. Menurut Imam Syafi'i dan juga Imam Haramain sendiri yang menulis kitab Awraqat ini. Karena dalil manansakh min ayatin aw nunsiha na'ti bi khairin minha aw mithliha tadi. Idzan indana taqsim bi'tibarin nasikh wal mansukh wa huwa naskhul kitab bil kitab, naskhus sunnah bis sunnah wa naskhul sunnah li sunnah bil kitab. Oleh karena itu pembagian nasikh wal mansukh dilihat dari nasikh wal mansukhnya. Pertama itu Quran dengan Quran. Al-Quran dinasakh dengan Quran, maka boleh. Ulama sepakat tidak ada khilaf. Kemudian sunnah dengan sunnah, ulama juga nggak ada khilaf. Sunnah dinasakh dengan Al-Quran, ini juga nggak masalah. Wa hunaka qismun rabi' lam yadhkurhu al-muallif, yaitu Alkitab dinasakh dengan sunnah. Nah, yang nggak disebutkan muallif di matan. Dalilnya contohkan di sini oleh beliau, qul la ajidu fi ma uhiya ilayya muharraman ala ta'imin yata'amuhu illa an yakuna maitatan. Nusikha bi adillati tahrim kullu dhinabin minas siba ala ahadil aqwal. Jadi di sini dalam ayat ini Al-An'am ini kan ada disebutkan seakan-akan itu dalam ayat itu hanya 4 saja. Qul la ajidu. Nah, illa an yakuna maitatan au daman masfuhan apa gitu. Ya. Jadi ada hanya 4 yang disebutkan di ayat, hanya 4 barang haram yang nggak boleh dikonsumsi. Berarti kalau gitu yang lain boleh nggak yang lain? Ya, maka dinasakh dengan dalil dari sunnah bahwasannya kullu dzinabin minas sibaq, hewan yang buas bertaring itu juga haram. Yang menurut pendapat salah satu pendapat ulama. Ya. Kalau tadi saya contohkan di dalam kitab Syekh Labib, Dr. Labib itu yaitu tadi wujubul wasiyah, yang awalnya wajib wasiat kepada walidain wal aqrabin, ahli waris, menjadi tidak boleh berdasarkan hadis Nabi la wasiyata liwaris. Wa taqsimul akhar bi'tibarin nasikh yang qasimu ila arba'ati aqsam, dan taksim yang lain berdasarkan nasikhnya itu ada 4 macam, yaitu mutawatir dinasakh dengan mutawatir, hadis ahad dinasakh dengan ahad, hadis ahad dinasakh dengan mutawatir. Maka ini tidak ada masalah. Hadhil aqsam mahallut ittifaq. Ini semua ulama sepakat. Tetapi yang keempat, naskhul dalil mutawatir bidalilin tsabit bil ahad. Nah, naskhul mutawatir bil ahad
Ini ulama khilaf, dan mazhab Syafi'i atau Imam Syafi'i dan Imam Haramain sendiri tidak membolehkan. Tapi jumhur membolehkan. Dalilnya apa? Mithalu dzalika hal yajuzu naskhul Qur'an bi khabari ahad min sunnah qala jumhur min ahli ilmi atau jumhuru ahli ilmi la yajuzu dzalika li anna dhaif wal ahad. Oh, bahkan jumhur mengatakan jumhur nggak boleh mutawatir dinasakh dengan ahad. Ya, jadi tadi saya salah. Bahkan di antara yang nggak membolehkan adalah Imam Syafi'i, mazhab Syafi'i. Nggak membolehkan mutawatir dinasakh dengan ahad. Karena mutawatir itu kan levelnya yufidul ilm, yufidul yakin. Beda dengan ahad, itu yufidul dzan. Maka nggak bisa yang yakin dihapus dengan yang dzan. Li'anna dha'ifa huwal ahad, dhanniyun wa laysa biqat'i. Fala yuqawwa ala mu'aradati dalilil qat'i wa huwal mutawatir. Itu tadi. Mutawatir levelnya qat'i atau yufidul yakin. Sedangkan ahad itu dhanni. Padahal Allah berfirman manansakh min ayatin aw nunsiha na'ti bi khairin minha aw mithliha. Jadi jumhur mengatakan tidak boleh. Tidak boleh menasakh mutawatir dengan ahad. Wal mutawatir khairun minal ahad fala yasihu an yunsakhal mutawatir bil ahad. Wal qaulu tsani fil mas'alah, ini qaul pertama jumhur. Lalu ada yang kedua mengatakan yajuz bi annahu yajuzu naskhul mutawatir bil ahad. Boleh-boleh aja. Ya. Boleh-boleh saja menasakh mutawatir dengan ahad. Kata qaul yang kedua, pendapat ulama yang kedua. Dalilnya apa? Bi'umumi nususin masyru'iyyah an-nasr fa innaha lam tufarriq ya baina dzalika fil isnadain. Berdasarkan umumul Quran. Ya, wa li anna mahallun naskhi huwal hukm wa la yushtaratu fi thubutihi tawatur. Jadi nasakh itu berbicara tentang hukum dan tidak disyaratkan padanya di sana harus mutawatir atau enggak. Dan kata Syekh Sa'ad Asy'ari ini karena umum nas yang bahwasanya boleh menasakh dan tidak membedakan apakah dia mutawatir atau ahad. Karena dia mahallu al-hukum kata Syekh Labib, ya. Wastadallu ala dzalika aidan bima warada fi haditsati Quba. Nah, dalilnya apa? Ada kok contoh mutawatir dinasakh dengan ahad. Apa itu kata ulama ini yang mengatakan boleh? Itu tentang peristiwa Quba. Wadzalika annahu kana minal mutawatirat wujubu istiqbali Baitul Maqdis. Nah, dulu wajibnya menghadap Baitul Maqdis itu dalilnya mutawatir. Fil qiblah fa nusikha ila istiqbalil Ka'bah fa dhahaba dhahibun ila ba'di atraf. Lalu turunlah ayat ya fawalli wajhaka syatral Masjidil Haram tadi. Kemudian salah seorang di antara para sahabat itu mendatangi ujung kota Madinah. Ya. Dan dia mendapati sebagian orang di Madinah, di ujung kota Madinah masih sholat menghadap Baitul Maqdis. Jadi mereka tidak tahu kalau telah turun ayat sholat sekarang menghadap Ka'bah, bukan menghadap Baitul Maqdis lagi. Lalu ada sahabat yang mendatangi mereka, dan itu satu orang. Dan mengatakan, berteriak, innal qiblata qad hawwalat, ya innal qiblata qad hawwilat fatahawwalu. Sungguhnya arah kiblat sudah dirubah menghadap Ka'bah, maka fatahawwalu katanya. Maka rubahlah arah kiblat kalian. Ya, nomor 1. Fi hadis muttafaqun alaih. Ya, hadis yang muttafaqun alaih. Ya, fi salati subhi bi Quba. Salat subuh di Quba, idh ja'ahum atin faqaul. Seorang datang kepada mereka, inna Rasulullah qad unzila alaihi lailah wa qad umira an yastaqbilal Ka'bah fastaqbaluha wa kanat wujuhuhum ila Syam fastadaru ila Ka'bah. Jadi sedang sholat, para sahabat tadi mendengar teriakan salah seorang sahabat yang mengatakan kiblat sudah berubah arahnya dari Baitul Maqdis ke Ka'bah. Maka yang tadi awalnya menghadap Syam balik 180 derajat menghadap Ka'bah. Wa mithlu hadza yablughu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Dan ini sampai beritanya kepada Nabi walam yungkirhu, dan Nabi tidak mengingkarinya. Ya, fahuna sunnah mutawatirah. Jadi hadis tentang menghadap Baitul Maqdis itu levelnya mutawatir. Wahya istiqbalu Baitul Maqdis fi shalah nusikhat bi khabarin lam yanquluhu ilaihim illa wahid. Dinasakh dengan khabar seseorang
yang berteriak kiblat telah berubah menjadi ke arah Baitul Masjidil Haram gitu. Dan yang menyampaikan hanya satu orang. Berarti ini boleh dong. Ya, hadis mutawatir dinasakh dengan hadis ahad. Wa ma'adzalika intaqalu 'anil qiblah al-ula. Dan mereka berubah arah kiblatnya yang awalnya menghadap Baitul Maqdis ke Syam berubah menghadap Ka'bah di Makkah. Walam yungkir alaihimun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi tidak mengingkari perbuatan mereka. Wa hadha huwal qaulus shawab. Ini pendapat yang lebih shawab. Ya, dan Dr. Labib juga dalam kitabnya Husul Masalih mengatakan wa huwal asah. Asahul aqwal. Pendapat yang lebih tepat. Karena tadi dikatakan li'anna naskha mahallul hukmi. Ya. Itu huwal hukum, itu masalah hukum dan tidak disyaratkan padanya kekuatan sanad, apakah harus mutawatir atau tidak. Wa huwa al-qaulus shawab fil mas'alah. Ini yang paling benar, yang lebih rajih, ya. Jadi ada dua pendapat tadi, apakah boleh mutawatir dinasakh dengan ahad? Ulama jumhur mengatakan tidak boleh. Sedangkan pendapat sebagian ulama mengatakan boleh, dan ini pendapat yang dikuatkan oleh Syekh As-Satsri dan mencontohkannya dengan yang tadi. Fil mas'alah jawazun naskhil mutawatir bil ahad, bolehnya menasakh hadis yang mutawatir dengan ahad. Wa hawala ta'ifatul jama' bainal qaulain faqalu, dan ada sekelompok ulama yang berusaha untuk mengkompromikan dua pendapat ini. Faqalu yajuzu fi zamanin nabi duna ghairihi. Nah, kata kelompok ini, jadi ini pendapat ketiga. Pendapat pertama jumhur mengatakan nggak boleh mutlak. Mutawatir nggak bisa dinasakh dengan ahad. Yang kedua boleh mutlak. Contohnya ada. Yang ketiga dijamak. Mengkompromikan. Hanya boleh di zaman Nabi saja dan nggak boleh di zaman setelah Nabi. Wa hadza al-istidlal fihi nadhar, kata beliau. Kata Syekh Satri, ini istidlal ini ada kurang tepat. Ya, fihi nadhar. Fa innama jaza fi adin nubuwah jaza fi ghairi. Kalau memang boleh di zaman Nabi, maka tentu boleh juga di zaman setelah beliau, kecuali ada dalil yang mengkhususkan. Ada dalil yang khusus menjelaskan kalau ini hanya berlaku untuk di zaman beliau aja. Nah, selama tidak ada, maka dihukumi mutlak, yaitu boleh di zaman Nabi, tentu juga boleh di zaman setelah beliau wafat sallallahu alaihi wasallam. Nah, barakallahu fikum. Mungkin cukup sekian yang bisa kita bahas. Semoga dapat dipahami. Alhamdulillah kita selesai membahas nasakh, dan insya Allah di pertemuan 2 pekan lagi kita akan membahas at-ta'arud bainal adillah. Ya, jika secara zahirnya dalil-dalil yang ada itu seakan-akan kontradiksi, maka bagaimana cara mengkompromikannya, itu kita bahas di pertemuan selanjutnya. Wallahu ta'ala a'lam. Cukup sekian dari saya. Sebelum kita akhiri, masih ada 5 menit. Jika ada yang mau ditanyakan atau ada iskal, saya persilahkan. Kalau tidak, kita tutup. Tidak ada. Wadih insyaallah ya. Ini sahal insyaallah. Ini nasakh ini tidak terlalu sulit. Baik, jika tidak ada maka kita tutup pertemuan kita dengan membaca hamdalah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khair, Ustaz. Wa iyyakum.